Dugaan kami, pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknik hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi. IBHRS sempat berespon juga ini. Pada ngezolimin kita, Bu. Kemarin kan banyak tuh yang ngezolimin kita, Bu. Sekarang dia sama dia pada ribut. Syukurin. Main buka-bukaan borok. Alhamdulillah. Main buka-bukaan rahasia. Alhamdulillah. Udah gitu apa, Bu? Nih dulu dia zolim sama kita orang. Sekarang dia kalah zolim, memang lawannya. Apa dia ngomong apa? Dulu kita curang, kok sekarang kita dicurangin? Buaya ketemu buaya. Bu, kalau buaya sama buaya lagi ribut, gelar tikar, taruh kopi, nonton. Betul? Setuju? Mau ngapain kita ikut-ikutan, betul? Yang mau ribut, buaya. Sini buaya, ribut solo. Udah gitu buaya yang satu pakai ngomong, rakyat Indonesia kita terzalimi. Nah kemarin lu zalim, betul? Sekarang lu dizalimi. Al jaza min jinsil amal, saudara. Iya, dia dulu menzolimi orang, sekarang dia dizolimi. Rasain. Betul gak, Bu? Betul gak? Ada yang ditangkap, lu pakai nangis. Gua ditangkap gak nangis. Betul? Betul? Polisi borgol di depan gua angkat. Mau ngapain gua pakai umpet-umpetin? Nggak ada, betul, Bu? Kita ditangkap bukan memperkosa, bukan narkoba, bukan koruptor, betul? Takbir. Nah sekarang mereka... Ya, respon sudah muncul dari mana-mana ya, termasuk dari IBHRS. Ya, kita nonton aja pertikaian ini. Gaskeun, oke, PDIP, tapi kita kasih support juga lah PDIP ya. Jangan takut sama Jokowi ya, lawan Jokowi PDIP. Ditunggu keberanian Bu Mega dan orang-orang PDIP. Kita jangan lupa ambil tikar, siapkan kopi dan cemilannya, guys. Ya, kemudian kita juga lihat. Nah, ini kata Novel Baswedan yang sudah ada di KPK sejak kejadian ini. Hasto Kristianto harusnya sudah diusulkan jadi tersangka sejak tahun 2020. Tapi pimpinan KPK-nya yang tidak mau. Siapa? Firly Bahuri. Artinya apa? Ya Firly Bahuri memang berada di bawah kendali Jokowi. Karena tempo hari Jokowi masih menjadi petugas partainya PDIP, ya nggak bisa gitu. Masa mau mentersangkakan atasannya sendiri, kan begitu. Sudah ada dari 2020 itu sudah diusulkan untuk ditersangkakan, tapi KPK-nya pimpinan yang tidak mau. Tapi buat kita kan sebenarnya kita setuju lah ya, nggak peduli itu mau siapapun, kalau salah tangkap, tapi jangan juga yang tidak salah ditangkap, dikriminalisasi. Kan begitu. Nah, kemudian ini apakah ini tanda-tanda PDIP akan kalah dan memilih berdamai? Karena sempat kontra, PDIP akhirnya dukung kenaikan PPN 12%. Dikira mau bareng-bareng sama kita, tokoh-tokoh kritis ya, mau kita mohonkan kepada Prabowo untuk batalkan kenaikan PPN 12% ini. Karena dampaknya kemana-mana. Jadi enggak ngaco itu kalau dibilang hanya barang-barang mahal. Semua kena kok, produk-produk pabrik itu kena. Dan kita hampir setiap hari mengkonsumsi produk pabrik kan. Sabun, pasta gigi, apa segala macam, ya itu ikut naik.
nggak bisa gitu, nggak bisa dibilang itu rakyat tidak akan terdampak gitu. Oh, pulsa aja kena kok, dan semua orang hari ini kan pakai pulsa. PDIP kemarin sempat bersama kita menentang, sekarang nerima. Alasan KPK baru tersangkakan Hasto usai Harun Masiku buron 5 tahun. Alasannya apa? Ya sudahlah, klasik gitu. Nggak usah kita baca, udah biasa. Itu alasannya pasti normatif sama seperti yang sudah-sudah. Ya kan kita menunggu kecukupan 2 alat bukti. Dan selama ini diproses. Ya itu tadi, sudah ada penjelasan dari Novel Baswedan. Dari 2020 alat bukti sudah cukup untuk ditersangkakan Hasto. Kenapa baru sekarang? Berarti KPK hari ini pun ya sama, tidak profesional. Ada kasus Hasto, Sekjen PDIP dipanggil polisi, dipanggil KPK. Untuk hal yang sebetulnya mestinya itu dari 4 tahun lalu dia dipanggil. Tetapi ada momentum politik karena PDIP posisi gitu ya. Menyatakan bahwa Jokowi itu bajingan tolol. Kira-kira mereka ikuti saya gitu kan. Kan saya sebut Pak Presiden juga bajingan tolol, dan pemerintah menyogok masyarakat sipil supaya mudah untuk dikendalikan. Nanti diumpankan begitu jadi CEO ada korupsi sedikit ditangkap gitu kan. Menghina akal sehat dari masyarakat sipil. Karena masyarakat sipil tidak dididik untuk berbisnis. Yang kedua, ini semacam sogokan supaya jangan punya pikiran lagi untuk mempersoalkan rejim yang ada sekarang ini. Karena itu dikasih uang banyak-banyak. Saya khawatir bukan sekedar sogokan, tapi sandera juga. Itu juga langsung disandera. Harusnya kan dia bilang, ya kenapa ditangkap sekarang? Ya harusnya dari dulu. Nah, karena saya pimpinan baru, ya saya tangkap. Nah kalau penjelasannya begitu, pimpinan KPK, wah itu keren itu. Tapi kan ini seperti yang mengiyakan KPK sebelumnya, gitu, yang mengatakan bahwa belum ada cukup 2 alat bukti. Kan, yang alasan-alasan begini itu nggak bisa kita terima gitu. Berdasarkan kecukupan alat bukti itu kan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti. Tapi kan kita nggak pernah tahu itu cukup buktinya itu sekarang, apa dari minggu lalu, apa dari bulan lalu, apa dari tahun lalu. Tapi baru dieksekusinya sekarang. Jadi nuansa politiknya yang sangat kental, ya memang iya gitu. Aduh. Wah, ini kan yang ngeri nih ya. Jadi bahasa simbolik Jokowi ini luar biasa ini. Bukti sampai hari ini masih punya pengaruh. Dan pengaruhnya mengerikan. Nah inilah warisan dari Joko Widodo ya kepada Pak Prabowo yang luar biasa ini. Harus segera dicuci piringnya Prabowo nih, luar biasa ini. Dor. Sekali lagi, dor. Iya, dor ke siapa? Hasto yang pertama, yang kedua ya kita belum tahu, nanti kita lihat ya. Ada senjata yang dimiliki oleh Joko Widodo dengan alat-alatnya yang masih dia bisa kuasai, KPK misalkan. Karena kan orang-orang KPK yang dipilihnya oleh Jokowi, bukan oleh Prabowo. Tempo hari sempat menguat upaya untuk membatalkan orang-orang yang dipilih Jokowi, ternyata nggak jadi, tetap dipakai oleh Prabowo. Artinya, pengaruh Jokowi di KPK masih sangat-sangat kuat. Dan ini sangat mudah terbukti, terbaca ketika Jokowi resmi dipecat oleh PDIP. Kemudian ada video Jokowi sedang menonton emak-emak yang nyanyi lagu pental-pentil nana yang gitu-gitu lah ya. Kemudian ujungnya dor. Nah dor-dornya ini 3 kali ke siapa? Yang pertama kita sudah dapatkan ini ke Hasto Kristianto. Yang kedua siapa? Nah ini yang belum kita ketahui. Tapi PDIP pasti tidak akan berdiam diri. PDIP punya senjata yang sangat kuat. Apa itu? Ijazah palsu Joko Widodo dan Fufu Papa. Nah, yang menariknya apa? PDIP itu punya modal dengan keberadaan mitra strategisnya. Siapa itu? Para tokoh-tokoh kritis nasional. Boleh dikata siapa? Said Didu misalkan ya, Roy Suryo,
Maijen Sunarko, Ustadz Rizal Fadilah, dan kawan, dan banyak sekali itu. Bahkan mereka-mereka lah juga yang telah melaporkan baik ke Bareskrim, ke KPK tentang kejahatan Jokowi, tentang kebohongan Jokowi, termasuk IBHRS. Nah, kita rakyat Indonesia hari ini, mari kita gelar tikar, siapkan kopi, dan kita tonton.